Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revania Dwi Agustin dengan NIM 23020014183. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang saya pilih dari keterampilan berbicara dengan judul Dampak Media Sosial bagi Remaja. Slide selanjutnya. Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi literatur dari berbagai jurnal penelitian skala nasional dan internasional, penelitian skala melalui database Google Scholar. Selanjutnya, untuk penjelasan media sosial merupakan media online para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan jejaring sosial. Media sosial dapat digunakan untuk berbagai macam yang digunakan setiap orang. Ya, pertama bisa dapat untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan jejaring sosial, di mana berbagi kehidupannya atau mencari informasi, dan untuk jejaring sosial dengan pertemanan maupun dengan lainnya. Jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Karena di seluruh dunia juga banyak, tidak sedikit yang tidak menggunakan media sosial, banyak sekali yang menggunakan media sosial untuk melakukan suatu hal apapun. Oke, untuk slide selanjutnya. Di sini fungsi media sosial yang pertama untuk berkomunikasi. Media sosial cukup membantu dalam menghapus jarak antar manusia sehingga sangat efektif untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Jadi, untuk berkomunikasi tidak harus bertemu secara langsung. Bisa menggunakan media sosial maupun jarak yang cukup jauh dapat dilakukan dengan media sosial dan mempersingkat waktu. Jadi tidak harus bertemu secara langsung untuk berkomunikasi. Yang kedua, untuk branding. Untuk mengenalkan brand ke masyarakat luas, ke audiens yang menggunakan sosmed melalui konten-konten yang dibagikan di sosial media, bisnis berusaha menjalin hubungan serta membangun kepercayaan dengan mereka. Di sini fungsi media sosial untuk branding yaitu mengenalkan brand ke masyarakat dengan mudah, tidak harus satu-satu mengenalkan ke setiap orang. Di situ di sosial media terdapat untuk mengenalkan brand yang dapat dilihat oleh banyak orang. Oke, untuk slide selanjutnya. Yang ketiga, fungsi media sosial yaitu tempat untuk usaha sebagai wadah untuk melakukan usaha atau bisnis, sehingga membuat setiap penggunanya dapat membangun sebuah usaha dalam jaringan atau online. Fungsi media sosial yang selanjutnya yaitu tempat usaha, di mana semua orang dapat melakukan usahanya, untuk mengenalkan usahanya di dalam media sosialnya pribadinya. Yang keempat, fungsi sosial media sosial yaitu sebagai marketing untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan mempromosikan produk atau layanan kepada audiens yang relevan. Di sini fungsi media sosial yaitu untuk marketing dengan menjual suatu barang yang ingin dijual dengan berkomunikasi lewat media sosial. Oke, untuk slide selanjutnya. Manfaat media sosial yang pertama, memperluas lingkaran pertemanan, di mana manfaat media sosial sebagai untuk pertemanan yaitu dapat menjalin pertemanan dalam wilayah
di mana seseorang dapat membangun bisnisnya dan dapat membantu untuk bisnisnya lebih naik dengan memanfaatkan media sosial dengan bijaksana. Yang ketiga, sebagai media informasi, di mana media sosial dapat memberikan kita informasi dari banyak web. Kita dapat mencari informasi apa yang ingin kita cari, sehingga kita dapat memilih informasi yang benar dan yang salah, dan kita dapat menghindari dari hoax, dimana kita mendapatkan informasi dari seseorang. Kita dapat mencari informasi lewat media sosial, kita dapat memilah informasi yang baik dan yang salah menurut pandangan setiap orang. Yang keempat, media sosial dapat bermanfaat untuk penunjang bisnis yang sedang dibangun. Manfaat media sosial yang satu ini dapat memiliki sebagai manfaat untuk orang yang sedang membangun bisnisnya. Yang kelima, untuk sarana hiburan, di mana setiap orang bisa saja suntuk setelah bekerja, stres, dia ingin mencari hiburan. Dengan media sosial kita dapat bermain, contohnya scroll TikTok. Nah, setiap orang juga dapat melihat konten-konten yang menghibur untuk dirinya sendiri, sehingga dapat membuat dia terhibur dengan memanfaatkan media sosial. Selanjutnya, untuk perubahan yang terjadi pada para pelajar yang sedang membuka media sosial, yaitu karena perubahan yang terjadinya yaitu gaya berkomunikasi, di mana usia para pelajar itu yang masih labil, jadi kayak untuk gaya berkomunikasinya itu lebih ke bahasa yang lebih gaul dan kurang baik dalam bersosial media. Yang kedua, perubahan bahasa, di mana bahasa yang berubah-ubah. Yang ketiga, perubahan pola interaksi. Perubahan pola interaksi di sini seperti cara berinteraksinya itu kurang baik. Seperti kita duduk bersebelahan dengan teman, kita yang dulunya selalu mengobrol hal apapun, tetapi kita itu tidak, malah sebaliknya sibuk bermain handphone sehingga lupa dengan teman yang ada di samping kita. Jadi perubahan yang terjadi pada para pelajar itu bisa jadi perubahan pola interaksinya yang kurang buruk. Yang keempat, perubahan penampilan atau fashion, di mana banyak sosial media yang untuk menampilkan suatu outfit atau OOTD yang masa kini. Jadi kita itu lebih meniru fashion yang kebarat-baratan dan tidak baik atau kurang baik untuk di wilayah kita. Yang terakhir, perubahan pola kebiasaan terjadi pada para pelajar, di mana kebiasaan kita yang setiap tidurnya langsung mengecek handphone itu juga kurang baik, sehingga kurang bisa berubah karena kebiasaan kita seperti itu.
dalam hari ini, dalam berkomunikasi kita menjadi lebih mudah karena kita tidak harus secara langsung bertemu dengan orang yang kita tuju. Kita dapat menghubunginya lewat handphone dan itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, mencari dan mengakses informasi dengan mudah. Kita dapat mencari dan mengakses informasi yang ingin kita cari sehingga tidak harus melihat dan tidak harus susah-susah mencari di luaran. Kita dapat mengaksesnya sendiri dan mencari tahu apa yang ingin kita cari dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, mengembangkan relasi. Kita dapat mengembangkan relasi lewat media sosial. Dengan hal ini kita dapat memiliki teman yang sangat banyak untuk mengembangkan relasi yang kita inginkan. Yang terakhir, menambah teman. Kita dapat menambah teman yang lebih banyak. Tidak harus teman yang kita temui secara langsung. Kita dapat berteman melalui media sosial. Media sosial memiliki banyak positif, salah satunya yang saya cantumkan seperti ini. Yang selanjutnya, dampak negatif dari media sosial. Yang pertama, banyak remaja yang meniru kebudayaan barat, di mana remaja yang sekarang selalu mengikuti tren apapun itu, meskipun tidak dilihat mana baik dan buruknya, sehingga membuatnya ingin meniru apa yang tren sekarang, seperti baju yang kurang sopan. Itu lagi tren yang agak terbuka, semuanya ingin diikuti. Contohnya seperti itu, atau rambut yang dicat dan banyak lainnya. Yang kedua, cara bicara yang kurang baik atau kurang sopan. Remaja saat ini banyak sekali berbicara kepada orang yang lebih tua atau kepada sesama dengan kurang sopan atau kurang baik, dengan gaya bahasa yang dia ingin dilakukan. Yang ketiga, memposting sesuatu yang kurang tepat. Di sini remaja juga harusnya memiliki fondasi untuk menekankan untuk tidak memposting segala hal yang kurang baik di media sosial, karena itu juga dapat memberikan dampak yang kurang baik untuk orang yang melihatnya. Jadi harusnya para remaja dapat memberikan postingan yang lebih bijak di media sosial, karena yang melihat tidak hanya seumuran kita, tetapi orang dewasa, anak-anak juga sekarang juga banyak yang bermain media sosial. Yang terakhir, kecanduan hingga melupakan kewajiban untuk belajar. Dengan kecanduan bermain media sosial, banyak remaja yang melupakan kewajibannya untuk belajar. Jadi semuanya merasa lebih baik bermain media sosial daripada belajar, sehingga malas untuk belajar dan asik bermain media sosial, yang dimana itu kurang tepat digunakan. Untuk yang terakhir, untuk slide selanjutnya,
Untuk kesimpulan dari media sosial bagi pelajar yaitu teknologi yang baru seperti jaringan sosial yang tumbuh pesat saat ini tentu selalu membawa dampak dan perubahan pada kehidupan kita. Dampak situs jaring sosial mungkin lebih banyak dirasakan oleh kalangan remaja karena sebagian besar pengguna jaringan sosial yaitu para remaja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.